Salam Shalom Abuna. Bapak Ibu semuanya. Shalom Abuna, Shalom, selamat shalom, pagi. shalom. Shalom. Shalom Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi, Abuna. semangat Ibu, pagi untuk kita Pak semua. Bu Nana, Selamat selamat pagi. pagi semua. Pak Ibu, Ibu Buni, selamat pagi. Shalom semua. Selamat pagi Bu Iya, Duna. iya. Semangat pagi, Shalom semangat Abuna. PW. Selamat Jangan pagi kasih Jangan kendor. kasih Abu Iya, Kasih Ibu. kendor. Kendor. Selamat pagi untuk Abuni Kartika, Ibu Ayen, Ibu Biho, Ibu Duma, Ibu Femi, Ibu Lani dan Ibu Retno, Yang Mbak juga Suka. Ibu Sekar, Pak Mardani, juga Ibu Leli Kristiani, Ibu Dewi, Ibu Dora Gunawan, Pak Hendri Gunawan, Bu Rika, Bu Lingga, Ibu Maria Perangin-angin, Ibu Nancy, dan Pak Jusman, Pak Ogi, dan Bu Mimi, juga Ibu Risma, Ibu Sinai. Iya, selamat pagi. Boleh kita saling memberikan lambaian tangan, sukacita dan semangat buat kita Selamat semua yang pagi. hadir. Katakan Shalom, semangat BW, Shalom. saudara-saudariku. Shalom. semangat 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 PW. BW PW. apa Bapak Ibu? Jangan kasih kendor Jangan ya. kasih Kendor. kendor. Ya, Kasih supaya kendor. kita apa Bapak Ibu? Hidup kita Aman. apa? Aman. Aman, aman, dan amin, Amin. amin Amin, selalu. amin. Selalu. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, tak terasa ini sudah di akhir pekan. Bagi Bapak Ibu semua yang pastinya ada banyak hal yang sudah terjadi bersama dengan penyertaan Tuhan. Seandainya Bapak Ibu ada yang mau kesaksian, silakan ya, jangan sungkan. Tidak perlu harus hari ini, tapi bisa juga dipersiapkan untuk minggu depan ya. Dan bukan suatu kebetulan juga nih Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk di perikop terakhir ya. Ada beberapa konklusi yang bisa kita eh, terima supaya apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus itu lengkap di dalam minggu ini. Sekalipun besok dan Sabtu, sekalipun besok dan Minggu kita untuk sementara memang Sabtu dan Minggu adalah hari libur secara live. Tetapi Bapak Ibu saya ingatkan jangan lupa untuk bisa mengisi waktu pagi karena pasti semuanya sudah terbiasa bangun pagi. Amin. Amin ya. Sudah terbiasa bangun pagi, terbiasa bertumbuh bersama di pagi hari dan terbiasa untuk menikmati berkat Tuhan setiap pagi ya. Nah, bisa gunakan media yang ada di YouTube ya. Jangan lupa untuk subscribe di BW Devotional di YouTube kita supaya semakin banyak orang-orang yang diberkati dan juga Bapak Ibu selalu dapat kabar-kabar baru. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita sepakat yuk, kita mau satu di dalam doa. Ya, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau menyatakan hal-hal yang bisa kita nyatakan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita, sudah menolong kita dan juga sudah memperlengkapi kita dengan hikmat, marifat dan juga orang-orang yang membantu kita. Mari sama-sama kita satu di dalam kasih Kristus dan doa kepada Tuhan. Allah yang mulia, Bapa yang baik, Allah yang kekal, sahabat kami, kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di hadapan tahta kasih karunia-Mu ya Bapa, kami datang, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu membawa damai sejahtera, kekuatan yang baru, sukacita, pemulihan, pengharapan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit, kesehatan, dan juga berkat-berkat yang akan mencukupi kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntun kami selalu agar kami beroleh hati yang bijaksana dan terang firman-Mu menerangi jalan-jalan kami. Engkau yang memberkati orang-orang yang sudah menjadi berkat bagi kehidupan kami. Sebagaimana mereka memberkati kami, Engkau juga memberkati mereka. Dan biarlah perbuatan kami adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan baik bagi sesama, agar mereka memuliakan Bapa di sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami beroleh hikmat. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, pujian kita pada pagi hari ini adalah pujian yang menyatakan sebuah kesadaran bahwa kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, hendaknya kita bisa membalas atau melakukan sesuatu untuk menyatakan kita bersyukur ya. Kalau kita saja tahu bagaimana membalas budi baik dari orang lain sesama kita manusia, terlebih dari semua itu, biarlah kita juga menyadari bahwa kita pun juga harus membalas kebaikan Tuhan. Nah, dengan apa kita balas selain kita memuji menyembah Tuhan, juga selain kita memberikan satu hal yang terbaik dalam kehidupan kita dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Untuk itu Bapak Ibu, inilah pujian yang akan kita naikkan. Dan biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu dalam hidupku ini ya Tuhan, selain menjadikan hidup ini persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, oh hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku
kita sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau satu-satu yang terbaik yang aku punya di dalam hidup ini, yang kami miliki di dalam hidup ini. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Jadi sekalipun keadaanmu sedang tidak baik, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita masih punya bagian yang bahkan bukan bagian, secara keseluruhan ya, seutuhnya, sesuatu yang baik, sesebuah yang baik, seseorang yang baik. Apa itu? Pengharapan, kuasa, dan juga pribadi yang mengasihi kita. Ya, siapa itu? Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Jadi tidak bergantung kepada kondisi dan situasi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana Elisa menjadi satu contoh ya, keteladanan untuk kita memiliki kesetiaan, ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bisa melihat bagaimana kemana Elia melangkah dan pergi, di situ ada Elisa. Ya, ini sebagai suatu contoh, setiap pasangan hidup hendaknya saling mendukung. Lalu kemudian setiap keluarga hendaknya saling memotivasi. Setiap saudara, ya saudara kandung terlebih lagi, itu hendaknya saling mensupport. Jangan ada jurang pemisah antara hubungan kita dengan saudara kandung kita. Ya, jangan sampai ada jurang pemisah hubungan kita dengan orang yang sudah mendidik dan juga membesarkan kita. Ya, Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini saya bicara mengenai satu hal yang sifatnya secara umum. Kalau untuk keadaan-keadaan khusus tentunya ada hal-hal yang secara khusus juga yang harus dilakukan. Tetapi pada hakikatnya setiap kita dikehendaki oleh Allah untuk hidup tanpa beban, yaitu beban satu trauma, beban masa lalu, ya, dan juga beban-beban lainnya yang bisa memberatkan kehidupan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, tujuan Elisa ikut Elia ini kita patut teladani. Yang kedua adalah dia ikut bukan karena dia tak mau mengalami juga apa yang Elia akan alami. Ya, sekalipun dia sudah tahu nih akan dijemput, ya. Dijemput, tapi kan dia tidak tahu dijemput dalam bentuk apa dan seperti apa. Itu sebabnya beberapa orang-orang yang dalam kumpulan nabi itu berpikir dengan pola pikir mereka, ya. Kemarin kita sudah baca, ya, bagaimana mereka sebagian mengatakan bahwa kami akan cari dulu deh ke gunung-gunung, siapa tahu nanti ketemu sama mayatnya. Ini menunjukkan apa sih Bapak Ibu? Ini menunjukkan pemikiran kita itu nggak nyampe lah
dengan rencananya Tuhan. Jadi jangan pernah mengatakan, oh ini nggak bisa gitu. Kita harus coba dulu. Ya itu kalau kita proyeksikan ke dalam kehidupan kita. Dan bukan berarti ketika seseorang yang diangkat dia akan terlihat jatuh. Itu logika manusia, itu pemikiran manusia. Artinya apa? Ketika Allah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, ya, maka janganlah kita memproyeksikan dan memframing dari sisi pengertian kita, karena sepintar-pintarnya kita tuh bakal jatuh. Tetapi tidak dengan Allah yang inkarnasi di dalam pribadi sebagai raja di atas segala raja, yang dikenal sebagai Allah yang menyertai sepanjang zaman sampai tiba kesudahan zaman, dan disebut sebagai Yesus Kristus. Bagaimana ketika ia mati, ke maut tidak bisa menjatuhkan dia, tapi justru apa? Ia bangkit dari maut. Tetapi kalau manusia tidak ada yang bisa. Makanya sepandai-pandainya tupai melompat, dia bakal jatuh juga. Ya, sepandai-pandainya orang, dia bakal ambruk juga, Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak ambruk di sini, pasti ambruknya di sana. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, lebih baik ambruk di sini atau ambruk di sana, Abuna? Ambruk di sana itu apa? Nanti ambruknya tuh kalau udah sampai di alam baka itu lebih repot. Nggak ada waktu untuk berbenah diri. Tapi kalau ambruknya sekarang misalnya, kita kan bisa berbenah diri. Kita ambruk kenapa? Ya kan? Kita bisa belajar dari sesuatu. Nah, jadi peristiwa itu, ya kita buka sama-sama dulu yuk di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ya, lalu kemudian padahal sudah disampaikan sama Elisa ya, kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, lalu Elisa sudah ngomong ya di ayat yang ke-16, jangan suruh pergi. Tapi mereka mendesak-desak suruh pergi dan lain sebagainya, nyari sampai 3 hari lamanya. Nah ini bicara mengenai apa? Ujung-ujungnya juga nggak akan ketemu, karena memang Elia itu diangkat ke surga secara kuasa adikodrati Allah. Akhirnya Elisa cuma bilang, kan saya sudah ngomong tadi, nggak usah dicari, nggak usah pergi. Nah ini satu gambaran bahwa kalau kita misalnya tipikal orang yang, oh ini harus ada buktinya, oh ini harus ada faktanya untuk beberapa hal, ya memang harus seperti itu. Tetapi kalau kita bicara sekali lagi tentang kekuasaan Allah yang adikodrati, yang di luar dari ambang batas pengertian manusia, bagaimana kita bisa menuntut hal seperti itu? Itu yang dikatakan kita butuh iman. Ya, jadi kalau misalnya, mohon izin nih, orang tuanya gagal, belum tentu anak itu gagal. Kegagalan anak-anak kita adalah ketika kita tidak menjadi orang tua yang berbenah diri. Ya. Nah, ini bicara juga mengenai sebuah tabiat, ya. Kadang-kadang kita itu suka nggak mau dirubah dan nggak mau dengar masukan atau gagasan dari orang-orang di sekitar kita yang terlebih lagi barangkali usianya jauh lebih muda misalnya, atau pengalamannya tidak seperti pengalaman kita. Gambaran orang-orang yang Nabi ini, 50 orang ini yang mencari 3 hari lamanya, mereka tidak mau mendengar. Kenapa sih mereka ngotot? Karena mereka ini kan sudah jadi nabi duluan sebelum Elisa. Di sini kenabian Elisa belum terbukti, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, baru tadi malam saya bercandaan sama Abu nih. Saya minta maaf ya Abu nih, kalau rambut saya tidak putih. Loh, kenapa? Ya karena kalau rambut saya putih, orang lebih gampang percaya dan nurut sama saya, karena kelihatan saya hamba Tuhan. Ini rambutnya hitam, nggak kelihatan hamba Tuhan ya, terus ketawa-ketawa kita. Karena dalam konteks ini, karena kami melihat sendiri kenyataan bahwa tidak mudah untuk orang bisa menerima, apalagi mendengar dan menerima gagasan dari seseorang yang tampak muda, lalu kemudian sekali lagi tidak cukup kelihatan untuk berwawasan.
Sehingga mereka harus kepentok dulu baru datang lagi. Nah, ini sama seperti hal yang dialami oleh Elisa. Di dalam hal ini mereka tidak melihat Elisa sebagai penerus Elia. Kenapa? Buktinya belum ada. Nah, ada banyak orang-orang Kristen yang kurang sekali cepat bisa bertumbuh. Karena apa? Karena mereka harus lihat dulu sepak terjangnya. Lalu kemudian lihat dulu profilnya seperti apa. Ya, ketika mau mengundang, oh kan memang betul Abuna, kalau enggak nanti ibarat beli kucing dalam karung. Saya setuju. Tetapi kan gagasan atau hikmat yang Tuhan letakkan, kalau memang itu sudah Tuhan letakkan, kenapa kita harus campur adukan dengan logika kita? Kan gitu. Kalau kita merasa kita dekat dengan Tuhan, ngapain kita campur adukan dengan pemikiran kita? Justru karena kita merasa kurang dekat dengan Tuhan, makanya kita campur adukan dengan semua hikmat kita sendiri. Tapi kalau kita sudah sadar, saya ini orang yang dekat loh dengan Tuhan. Ya bukan berarti harus diomongin. Dari mana? Ya kita nggak perlu ragu ketika Roh Kudus taruh di dalam hati kita. Nggak perlu ragu. Ah ini Roh Kudus apa Roh Kudis ya? Nggak perlu ragu. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dia tahu betul suara Tuhan kayak apa, kegerakan roh Tuhan itu seperti apa. Ibaratnya nih, tulisan rohani Allah yang ditulis di impresi dan loh batu hati kita, itu kita berasa ini adalah tulisan tangan Tuhan sendiri. Bukan saya mereka-reka atau mengada-ngada kayak begitu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, keintiman kita dengan Tuhan itu harus teruji dan terbukti supaya kita bisa membedakan. Nah, di sini ini gambaran yang sangat baik buat saudara dan saya. Ya, kita jangan menjadi golongan yang harus kepentok dulu baru nanti percaya. Kan percuma. Makanya Elisa bilang, saya sudah bilang kan gak usah pergi. Apa maksudnya? 3 hari kamu cari mayatnya Elia, guru saya. Berarti 3 hari itu kamu gak efektif. 3 hari ini kamu gak produktif. Kamu buang-buang tenaga, kamu buang-buang modal, kamu buang-buang pikiran. Sedangkan dalam 3 hari banyak yang bisa kamu lakukan dan itu hasilnya pasti akan maksimal. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang ada satu pertimbangan dan kita percaya bahwa inilah campur tangan kuasa Tuhan, gak usah kita sampai harus harus spare waktu dulu, sampai keluar modal lagi, bahkan sampai harus mencucurkan air mata dan keringat lagi. Yang akhirnya ujung-ujungnya kita baru mengakui juga, iya ya memang ini sudah Tuhan kehendaki. Kan sayang gitu. Karena ketika waktu ini berputar dan kita ini berhenti atau kita pergi ke area atau ke tujuan yang lain, perputaran waktu dengan arah tujuan yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita itu kan tidak berubah. Nah kalau kita berubah haluan, berarti kita ketinggalan sekian kilometer ibaratnya begitu. Sekian jam ibaratnya begitu. Sekian menit, sekian waktu, sekian hari, sekian bulan yang harusnya kita sudah sampai di sini. Karena kita merubah dulu haluannya, walaupun kita balik lagi, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mengalami yang namanya terobosan, yang disebut percepatan. Jadi bukan karena Tuhan lambat menjawab doa kita, tapi karena kitanya sendiri Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, menjelang kita masuk ke perikop yang terakhir, kita juga diajarkan kalau memang perlu ya kita tunda dulu. Apa itu? Setiap kehidupan kita punya prioritas. Setiap kehidupan kita, perencanaan hari ini apa? Nah, apa yang direncanakan hari ini, jangan tiba-tiba langsung diselipkan dengan sesuatu karena kita berasumsi kan sekalian lewat. Itu contoh kecil. Ya, kecuali dalam perjalanan tiba-tiba ada kendala di luar dari planning kita percaya itu rencana Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba mendesak atau tiba-tiba mendadak maksud saya, namun sebenarnya prioritas pertama ini adalah menjadi hal yang utama karena ini sudah direncanakan matang. Atau tiba-tiba ada hal yang harus ditanyakan, kalau memang tidak perlu ditanya, tunda dulu. Di sini konsepnya kita diingatkan. Kita tuh percaya nggak sih bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan?
Kalau kita percaya, berarti kalau kita belum sempat ngomong, nggak usah diingat-ingat lagi, lalu ngomongnya ntar malam atau besok baru ngomong. Emang kenapa, Abuna? Yang pertama, orang kita ajak ngomong akan melihat diri kita sebagai orang yang pendendam. Oh, ini orang nyimpen nih pastinya. Nah, terus yang kedua, kitanya pun juga tidak baik. Pertumbuhan kita jadi terhambat. Makanya ketika Elisa diajak ngomong sama Elia, kamu tahu kan ini bahwa apa, sorry, bukan Elia tapi ke nabi-nabi yang di 3 tujuan yang Elisa ngotot, demi Allah dan demi dirimu demi aku, kemanapun kamu pergi aku ada di situ. Kamu tahu nggak, guru kamu tuh nanti akan diambil sama Tuhan. Kan Elisa bilang, saya sudah tahu, jadi kamu nggak usah ngomong lagi. Tapi dia ikutin ini Elia. Nah, ini yang saya maksud. Apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi rencana. Kalau sesuatu ini bisa membuat kita jadi terhambat, tunda dulu. Kita ngomongnya nanti dulu ya. Atau, saya harus ngomong dulu sama orang ini nih. Kalau nggak ganjel saya nih. Itu kan kedagingan. Tapi kita jadi orang munafik. Bagaimana jikalau Tuhan berkehendak bahwa saya uji kamu karena saya harus melihat apakah benar kamu percaya bahwa saya itu turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam keadaan kamu harus menunda apa yang harus kamu ngomong, yang walaupun secara manusia kamu merasa ganjel di hati. Jadi kalau memang itu terjadi, percayalah Tuhan akan kerjakan dan lakukan. Kalau nggak sempat ngomong, ya sudah, berarti Tuhan punya rencana lain. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu kemudian kita kemarin juga sudah diingatkan bahwa sekalipun misalnya tidak semua orang kan hidupnya baik, tidak semua orang perusahaan kita juga berjalan lancar, keadaan baik. Lalu kita sudah bertumbuh, tapi kita yang melihat nih kok kayaknya kelihatan di luar baik tapi dalamnya keropos banget. Kok kayaknya saya munafik deh. Ujung-ujungnya apa? Udahlah, saya nggak usah ke gereja lagi. Udahlah, saya nggak usah pelayanan lagi. Udahlah, saya nggak usah ikut BW lagi. Udahlah, saya nggak usah berdoa lagi. Udahlah, saya nggak usah setia lagi. Udahlah, saya nggak usah memberkati lagi. Kenapa? Karena percuma juga kok. Saya merasa kayaknya saya munafik. Saudara, itu semua tipu daya iblis. Karena kita diingatkan, bagaimana jikalau kita adalah garam yang Tuhan taruh di apa, Bapak Ibu? Di pinggan. Pinggan itu bicara mengenai keluarga, pinggan itu bicara mengenai tempat pelayanan, pinggan itu bicara mengenai komunitas, pinggan itu bicara mengenai lingkungan kerja kita. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang yang sakit di sekitar kita, justru Anda harus pastikan tetap sehat. Kalau ada orang-orang yang tidak murni, Anda harus murni. Karena jikalau Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah mereka, berarti Tuhan memang meletakkan kita sebagai garam untuk memurnikan dan menyehatkan keadaan yang sakit. Yaitu apa? Kita pertahankan rasa kita sebagai garam. Gitu. Ya, kita pertahankan rasa kita dan kualitas kita sebagai garam. Maksudnya kualitas apa? Ya, garam yang bermanfaat dong. Garam yang memurnikan. Kan kemarin Bapak Ibu kalau nonton saya kasih judul garam yang memurnikan. Artinya yang menyehatkan gitu ya. Mengembalikan sesuatu kembali kepada posisi yang semestinya. Ya. Saya jadi garam tapi kok banyakan orang-orang muntah-muntah. Wah, berarti itu Anda jadi garam Inggris Bapak Ibu. Bikin perut mules-mules. Ya. Oke, sekarang kita masuk perikop terakhir. Kalau ada yang bertanya, aduh saya nggak sanggup Abuna. Kan yang membuat sanggup bukan diri saudara, tapi firman Allah. Makanya firman Tuhan kan ngomong, beginilah firman Tuhan. Elisa bilang kan, telah kusehatkan air ini. Nah, ini bicara mengenai apa Bapak Ibu? Perkataan iman. Telah Tuhan sehatkan. Nah, kita menjadi perantaranya. Ya. Nah, sekarang kita masuk terakhir. Haleluya. Di sini menarik nih Bapak Ibu.
Perikopnya adalah anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, ya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, gitu ya. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Waduh, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada yang bertanya, loh katanya kita nggak bisa, nggak boleh mengutuk. Nah, tapi kok ini mengutuk? Ya, Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan. Kenapa saya urut lagi? Kalau kita baca dari ayat 19 sampai ayat yang terakhir 25, ini adalah urutan tanda-tanda kenabian Elisa dikisahkan. Bagaimana pemulihan Tuhan kerjakan di setiap pelayanannya. Ya. Kalau bicara mengenai Yeriko yang sakit itu karena apa? Kita sudah pernah baca di Yosua pasal 6 ayat 26. Bagaimana orang yang membangun kembali kota Yeriko itu akan terkutuk. Anak sulung, anak bungsunya itu akan terhilang. Ya. Nah, ternyata tidak hanya itu saja. Dampak dari kutuk itu juga mereka kehilangan anak-anak yang belum dilahirkan, yang kita sebut sebagai apa? Keguguran. Makanya di ayat yang ke-21 Tuhan ngomong, sudah dipulihkan. Untuk siapa? Untuk penduduk Yeriko yang rata-rata sakit, dalam tanda kutip, yang terikat dengan kutuk itu. Ya. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Karena disinilah bentuk bagaimana Allah mau mengasihani orang-orang yang dalam tanda kutip sudah dikutukan. Dia ingin membersihkan. Dia ingin mengasihani orang-orang yang terkena kutuk itu. Supaya apa? Supaya mendapat pengharapan. Dengan tujuan apa? Agar mereka yang mendapat pengharapan, diputus dari kutukan itu, mereka kembali kepada Tuhan. Dari yang orang yang terkutuk menjadi bebas dari kutuk. Nah, ngomong-ngomong soal kutuk kan tadi tertulis tuh Elisa, bahwa di Betel ada anak-anak. Anak-anak di sini nih dia maksud anak-anak bukan anak-anak kecil ya Bapak Ibu. Anak-anak usia start di 12 sampai 30 tahun. Ya anak muda, bukan anak-anak kecil, remaja-remaja tanggung lah dan pemuda yang menghina Elisa, ya. Kenapa kok mereka berani menghina Elisa? Karena Elia sudah nggak ada lagi. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang kelihatannya baik sama kita. Karena apa? Karena kita sedang berada di bawah bayang-bayang, di belakang bayang-bayang figur seseorang. Ketika figur orang ini sudah tidak bersama dengan kita lagi, lalu orang-orang di sekitar kita kok tidak menghormati kita lagi. Nggak usah heran. Ya, nggak usah heran dan nggak usah khawatir. Lalu kemudian mereka juga menyebut Elisa dengan sebutan botak. Kenapa? Karena memang zaman dahulu rata-rata setiap orang yang berkecimpung atau berkegiatan yang disebut sebagai nabi-nabi Allah atau abdi-abdi Allah, memang mereka rata-rata pasti akan berpenampilan sekaligus mencukur. Mencukur apa? Mencukur kepalanya. Ya. Jikalau mereka dalam keadaan berduka. Ya, itu tanda berduka. Ini tradisi Bapak Ibu. Jadi orang-orang Yahudi itu pasti akan mencukur kepalanya kalau ada orang dikasihinya itu meninggal dunia. Gitu. Makanya setiap orang rata-rata pasti akan mengalami botak gitu kalau laki-laki, dibotakin maksudnya gitu ya. Kecuali dalam konteks natural. Tapi ini bicara mengenai keadaan Elisa yang awalnya tidak botak, lalu akhirnya dia harus botak karena apa? Karena Elia itu sudah tidak bersama dia lagi. Gurunya sudah tidak bersama dia lagi. Nah, hinaan para pemuda ini itu kenapa sih disematkan? Karena mereka kan tidak percaya kalau Elisa mampu melakukan sesuatu tanpa adanya Elia. Jadi kata naiklah botak itu maksudnya udah kamu pergi nyusul Elia aja di sana gitu, karena kamu nggak ada gunanya gitu. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Kita jangan menjadi orang-orang yang seperti ini.
Udah lebih baik kamu mati aja deh sama kayak bapak kamu. Nah, jangan kayak begitu. Kalau sebagai orang tua, kalau kita lagi marah sama anak-anak kita, ya, kalau kita lagi marah sama pasangan hidup kita, setiap orang itu pasti akan terluka, dan orang terluka itu pasti akan merasakan sakit. Nah, ini dia. Katakanlah Elisa mengutuk karena pada dasarnya dia bukan mengutuk ya, tapi tendensinya lebih kepada dia memarahi gitu loh. Dia memberi nasihat, dia menegur dengan keras gitu. Perihal dua beruang muncul, mencabik-cabik 40 orang dari mereka ini bukan permintaan Elisa. Karena memang tidak tercatat secara skrip, di manuskripnya yang tertulis tidak ada yang tercatat bahwa dia meminta 2 ekor beruang. Nah, apa yang terjadi di Elisa ini, Bapak Ibu yang terkasih, itu sebenarnya diajarkan juga oleh Rasul Paulus. Saya tutup dengan satu hal ini ya. Mari kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-16 sampai 17. Sampai 18. 1 Korintus pasal 16 ayat 16 sampai 18. Jadi di sini Paulus, kita maju ke Perjanjian Baru ya. Jadi di sini Paulus di masa Perjanjian Baru sebagai seorang nabi, sebagai seorang abdi Allah, sebagai seorang guru, dia ketemu jemaat Korintus, jemaat yang ibaratnya mengalami kebangunan rohani, diberkati, tetapi banyak pertentangan, terus kemudian tegar tengkuk, tidak mudah percaya, kurang ajar sikapnya, dan tidak sopan. Selalu menganggap rendah orang-orang yang kelihatan lebih muda, baik pengalaman maupun tampilannya. Nah, di ayat yang ke-16, 1 Korintus 16 ayat 16, karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, ini yang menjadi patokannya Bapak Ibu. Keabsahan seorang abdi Allah itu bisa terbukti dari disegarkan gak rohmu. Karena kalau rohmu disegarkan, berarti dia adalah utusan Allah, dia orang diurapi. Disegarkan ini bicara mengenai haus akan firman Tuhan terpenuhi, lapar akan firman Tuhan terpenuhi. Yang habis mau patah semangat, bangkit lagi. Ini arti disegarkan. Yang putus harapan, tidak putus pengharapan. Ini arti disegarkan. Yang tadinya mau cerai, nggak jadi cerai. Yang tadinya mau putus hubungan, nggak jadi putus hubungan. Ini yang artinya disegarkan. Dan firman Tuhan melalui mulut Paulus, dia mengingatkan semua jemaat di Korintus, termasuk pekerja-pekerjanya, tolong hargai orang-orang model kayak begini. Itu maksudnya apa? Ya supaya tidak ada malapetaka yang menimpa kamu. Jadi kalau kita mundur lagi, tadi kan kita maju nih ke Perjanjian Baru. Kita mundur lagi di peristiwa ini, kita bisa melihat, ya, memang di sini tertulisnya adalah Elisa mengutuk. Tetapi sebenarnya bukan kutuk dalam konteks mengutuk, menyumpahi dengan sesuatu yang buruk gitu loh. Tapi Elisa menegur dengan keras. Kalau dari bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Elisa mengingatkan bahwa jangan kamu kurang ajar dengan abdi Allah.
Makanya Bapak Ibu yang terkasih, berbahaya sekali kalau kita itu tidak mengerti firman Tuhan. Dengan adanya pengetahuan yang bertumbuh dalam firman Tuhan, kita kan jadi diperbaharui nih karakternya. Ya. Mulai sekarang yuk, kita jangan mengkotak-kotakan dan jangan lagi mengkategorikan. Kalau Anda tidak mau malapetaka itu terjadi dalam kehidupan Anda, coba kita telaah. Apa yang kurang ya? Kok saya dapat malapetaka model kayak begini? Jangan buru-buru protes sama Tuhan. Jangan-jangan dalam kehidupan kita nih, kita tipikal orang yang mengkategorikan orang lain. Dalam hal ini, hati-hati jika itu terkait dengan seseorang yang sudah diurapi. Ingat kita udah belajar kan, bagaimana Daud itu patuh. Kalau orang itu diurapi oleh Allah, terlepas tindakannya itu kok kayaknya buruk banget. Tapi kalau bukan Allah yang menghukum dia, saya nggak akan menghukum dia. Karena dia orang yang diurapi Allah. Jadi harus Allah sendiri yang menghukum dia. Jadi kalau memang ada orang-orang di sekitar kita nih, masih ada. Tapi ini adalah orang-orang yang memang Tuhan taruh dan Tuhan pertemukan nih. Kehidupan saya sampai punya keturunan, sampai punya ini. Tapi kok modelnya kayak begini? Nah, kita nggak perlu bertindak dari pengertian kita sendiri. Itu kedagingan. Terlebih lagi kepada hamba-hamba Tuhan yang menyegarkan rohmu. Jadi jangan sampai kita menghina, ya. Jangan sampai kita tidak mentaati. Hai, ngapain sih nurut? Oh, dia sama kita aja pengalamannya pasti pengalaman lebih banyak saya kok daripada dia. Mungkin pengalaman hidup lebih banyak. Lebih banyak ini kan lebih banyak macamnya. Lebih banyak luka, lebih banyak wawasan atau apa, kita belum bisa pastikan. Tapi kalau seseorang diurapi, dipenuhi oleh Roh Allah, dan dia mampu menyegarkan orang-orang di sekitar dia yang diajarkan firman Tuhan, hati-hati, orang ini jauh lebih diurapi, berarti dia lebih banyak pengalamannya dalam pengurapan Allah gitu. Jadi Elisa ini memberikan sebuah didikan dan nasihat. Karena setelah itu tidak ada lagi terjadi kejadian yang dialami oleh abdi Allah sampai ngomong naiklah botak atau menghina apapun itu. Sejak kejadian itu, karena apa? Karena itu menjadi sebuah peringatan Bapak Ibu, dan ini menjadi pembelajaran buat kita ya. Kan sayang Bapak Ibu ya, kita sudah baik, tutur kata kita bagus ya, ramah. Kita juga orang yang murah hati sebenarnya, tapi terkadang tanpa kita sadar nih. Nah itu, kita selalu mengkategorikan dalam memberi penghargaan atau apresiasi atau menghargai kepada kategori hamba Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu mari, di sini kita di dalam BW ini adalah sarana kita tidak hanya bertumbuh dalam wawasan firman Tuhan, tapi disinilah kita dibentuk setiap hari, setiap pagi. Memang sakit yang namanya dibentuk. Tetapi ketika Allah membentuk, tujuannya satu. Agar apa Bapak Ibu? Agar ia bisa bertindak. Ketika ada orang yang menghina kita, agar Allah itu bisa bertindak, memberkati kita, melindungi kita, tanpa kita harus melindungi dan melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita mau renungkan dan kita mau introspeksi. Sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Untuk menjadi orang yang setia, dibutuhkan kesetiaan. Tapi jangan lupa, kesetiaan kita jangan kesetiaan yang di tempat yang salah.
Jangan kita sematkan kesetiaan kita itu dalam dosa, dalam perilaku kita yang kasar, dalam tindakan kita yang semena-mena. Tapi kesetiaan kita harus kita sematkan dan kita letakkan dalam situasi yang benar, pribadi yang benar, yang bisa menjadi guru, pengajar. Karena kita merasa segar, roh kita disegarkan, dan adalah kita menghargai orang-orang demikian. Supaya saudara dan saya, melalui BW ini, kita sama-sama menjadi pribadi yang bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan, dan juga dibentuk karakternya semakin segambar dan serupa dengan Kristus, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tidak hanya pribadi kita, tapi gambaran pekerjaan kita, gambaran pelayanan kita, gambaran keluarga kita, merepresentasikan nilai-nilai kemuliaan Allah. Sebab segala sesuatu hanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Hidup kita harus sampai di tahap seperti itu. Karena kehendak Tuhan Yesus adalah hendaklah kita sempurna, sama seperti Bapa yang sempurna. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang disempurnakan dengan rencana Tuhan. Tetaplah setia di dalam pengajaran yang benar, dan tetaplah setia di jalan yang benar yang Tuhan izinkan ada untuk kita jalani. Jikalau saudara percaya apa yang saya katakan ini, engkau boleh mengatakan amin di tempatmu masing-masing. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah tubuh, jiwa, rohmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau melangkahkan kaki kemanapun engkau pergi. Diberkatilah perencanaanmu, baik hari ini, esok, hingga masa depan. Diberkatilah anak-anak dan keturunan-keturunanmu, dan juga keturunan-keturunan mereka kemudian. Diberkatilah buah kandungan pasanganmu. Diberkatilah apa yang menjadi kerinduanmu, hendaknya itu menjadi kerinduan yang memuliakan Tuhan. Diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang selalu memuliakan Allah. Dan berkat-berkat Tuhan menyertaimu senantiasa, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya, dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan yang akan melakukan sesuatu, dan engkau menjadi orang-orang hidup dalam terobosan, dalam mujizatnya yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami sepakat, kita semua boleh percaya. Sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Abuna, Abuni, terima kasih semua di Zoom. Terima kasih Abuna, Abuni. Bapak Ibu Terima kasih Abuna, selalu sehat. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini ya. Amin. Amin. Terima kasih Abuna. Amin. Amin. Puji Tuhan Tuhan. berkati kita sehat. Amin. Tetap sehat, selalu semangat. Iya. Terus hidup harus jadi apa Bapak Ibu? Jadi berkah. Jadi mari pastikan aman-aman saja supaya kita apa? Amin, amin selalu. Oke. Sampai jumpa di BW hari Senin ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita kasih salam dulu buat saudara-saudari kita. Kasih baik tangan. Iya. Terima Yesus memberkati kasih saudara-saudari semuanya. Amin. Terima Bye. kasih Abuna. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi hari Senin.
Senang Iya. ketemu lagi. Oke. Baik, kami izin live ya. Ya. Oh ya, Iya, Bapak Ibu, sorry. terima kasih. Terakhir saya diingatkan, kita berdoa yuk untuk anak cucu kita yang ujian. Nah, kan akan ada ujian kan? Ada yang minggu ini maupun minggu depan. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita angkat tangan yuk sama-sama kita berdoa. Hamba minta Tuhan Allah yang Maha Kudus Maha Kuasa, urapi dan kuduskan tangan-tangan Bapak Ibu yang terkasih sekalian, supaya ketika mereka mendoakan anak cucu mereka, pengurapan yang daripada Allah Bapa turun, kerajaan-Mu hadir sehingga menjadikan urapan yang baru untuk anak cucu mereka. Di apa yang mereka perkatakan, anak cucu mereka menjadi keturunan yang berhasil, mereka pintar, cerdas, dan dapat memberikan nilai terbaik sempurna 100 di setiap ujian mereka, sehingga mereka menjadi kebanggaan para orang tua yang takut akan Tuhan yang ada di keluarga besar BW ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu jangan ragu untuk mengurapi kepala anak cucumu, sebab ketika kau mengurapi, urapan surgawi turun atas mereka. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Oke. Tangan-tangan yang diurapi boleh lambaikan tangan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Bye. Makasih ya Buna. Tuhan berkati Sama-sama. ya, Bunda. Oke. Bye. Izin live ya. Dadah. Yo.